Sepertinya perang akan usai sebentar lagi. Apa benar? Awalnya Donald Trump bilang akan ngasih waktu 48 jam. 48 jam lewat, dia bilang ngasih 5 hari. Habis 5 hari berjalan, dia bilang lagi ngasih lagi 10 hari. Ini maksudnya gimana sih? Ini jangan sampai tipuan ketiga. Ya, Iran tidak akan percaya bahwa Trump benar-benar akan menghentikan perang. Kenapa? Perang masih berlangsung sampai sekarang. Bahkan sekarang yang lagi heboh adalah akibat perang ini dikabarkan akan terjadi kelaparan dunia di 2027 dan ini bukan ancaman, ini hampir bisa dipastikan pasti akan terjadi kelaparan sedunia. Nah ini benar gak bang? World Food Program sudah mengatakan akan ada peningkatan 45 juta orang yang mengalami kelaparan akut ketika perang ini berkelanjutan. Nah, ini beberapa kabar simpang siur yang terjadi karena di sosial media kita melihat banyak ya ungkapan-ungkapan yang seperti pernyataan-pernyataan orang bilang sampai begitu ya, karena pernyataan yang keluar dari Donald Trump, dia yang ngomong, dia yang ngasih pernyataan, tapi ternyata tidak ada pihak lawan yang menyatakan bahwa mereka pernah bertemu dengan Donald Trump. Apakah benar seperti ini yang akan terjadi, ataukah ada siasat lain atau kabar lain yang mungkin kita belum aware mengenai statement sementara perang antara Iran dan juga Amerika Israel. Oke, langsung kita akan ketemu dengan Bang Pizarro yang kabarnya beliau masih mudik saat ini, makanya kita ajak untuk online ya. Karena berita ini kan harus langsung update gitu ya. Langsung kita ketemu dengan Bang Pizarro. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ari. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan Minal aidin batin. wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada salah-salah mohon maaf nih Bang. Iya, sama-sama. Tapi itu Netanyahu nggak minta maaf ini. Aduh, nggak akan minta maaf Netanyahu. Ya mudah-mudahan udah lewat ya. Iya. Bang, gimana nih kabar terakhir nih ya? Kan cukup menarik ya. Awalnya Donald Trump bilang akan ngasih waktu 48 jam. Ya. 48 jam lewat, dia bilang ngasih 5 hari. Habis Mm-mm. 5 hari berjalan, dia bilang lagi ngasih lagi 10 hari. Ini maksudnya gimana sih? Hari. Iya, iya. Hati-hati Mas Ari ya. Ini jangan sampai tipuan ketiga ya, the third Heeh. deception ya. Yang pertama lu udah bohong, yang dulu sedang negosiasi dengan Iran tiba-tiba melakukan serangan pada Januari 2025. Kemudian yang terjadi 28 Februari situasi serupa terjadi. Donald Trump sedang melakukan negosiasi dengan Iran dengan mediator Oman, tiba-tiba serangan dilakukan kepada Teheran. Dan jangan sampai ini yang ketiga terjadi kayak gitu juga. Ya, Iran tidak akan percaya bahwa Trump benar-benar akan menghentikan perang. Kenapa? Perang masih berlangsung sampai sekarang. Walaupun Ini sebenarnya yang disampaikan Trump itu menunda ke fasilitas pembangkit listrik, bukan serangan kepada Irannya. Ya, yang ditunda itu hanyalah serangan ke berbagai fasilitas listrik, fasilitas nuklir. Tetapi di tokoh-tokoh pejabat Iran itu tetap dibunuh, serangan kepada Teheran tetap dilakukan, bahkan pengerahan pasukan sekarang sedang betul-betul dikerahkan oleh Donald Trump. Dia sudah ngirim dua unit ekspedisi militer ke wilayah Timur Tengah, yang artinya ini bukan tidak mungkin Donald Trump itu sedang mengulur-ulur waktu aja, sedang buying time sampai pasukannya benar-benar datang ke Timur Tengah dan kemudian melakukan serangan kembali kepada Iran. Makanya kan Iran itu mengatakan kami menolak segala macam negosiasi di bawah ancaman. Kami menolak segala macam adanya negosiasi dengan Trump. Karena Iran sudah membaca bahwa Trump ini sebenarnya hanya sedang membeli waktu saja. Dia tidak benar-benar ingin mencari jalan perdamaian, tidak benar-benar ingin mencari negosiasi, karena Amerika Serikat tetap punya target untuk kemudian melumpuhkan Selat Hormuz dan Selat Hormuz dikendalikan oleh Donald Trump ya. Dan ini yang sedang dimainkan oleh Donald Trump, dan makanya kita tidak bisa langsung percaya ketika Trump ya dia mengundur 48 jam, 5 hari, dan kemudian kemarin dia mengatakan 10 hari ya. Tetapi serangan itu belum benar-benar berhenti. Yang dijeda itu hanyalah serangan kepada fasilitas pembangkit listrik Iran.
Oh gitu. Jadi sebenarnya dia juga sedang menyiapkan perang yang lain gitu ya. Ini maksudnya perang darat. Iya, ini ada kemungkinan Amerika Serikat sedang mengincar Pulau Hark ya. Ini Hark ini pulau yang menjadi lokasi eksportir utama minyak yang ada di Teluk ke wilayah keluar Selat Hormuz ya. Pulau Hark ini bisa menampung 30 juta barrel minyak ya, dan sekarang itu sedang menampung dia 18 juta barrel. Dan ini sedang ingin dikuasai oleh Donald Trump sebagai alat tawar kepada Teheran untuk menyerah. Ya, sebagai alat tawar kepada Iran untuk kemudian membuka Selat Hormuz. Targetnya ialah dia menguasai Pulau Hark. Tetapi ini sangat sulit dilakukan. Karena dia pasti harus menerjunkan pasukan yang banyak sekali. Dia harus menerjunkan berbagai macam alutsista ya. Dia mengerahkan berbagai ongkos militer yang harus dia kerahkan. Bahkan puluhan ribu tentara itu bisa dikerahkan oleh Donald Trump untuk kemudian betul-betul bisa menguasai Pulau Hark. Dan kemudian jangan lupa Iran juga udah membaca bahwa Amerika Serikat ingin melakukan serangan ke pulau ini, ingin menduduki pulau ini, dan Iran sudah menyiapkan ranjau-ranjau darat di Pulau Hark dan juga sistem pertahanan udara di pulau tersebut agar tidak betul-betul dikuasai oleh Amerika Serikat. Dan jangan lupa Donald Trump ini dari dulu dia udah punya visi untuk menguasai Pulau Hark di Iran ini bahkan sebelum menjadi presiden. Tahun 88 ya, ketika Donald Trump menjadi pengusaha, dia udah mengatakan ini pulau sangat strategis karena tempat jalur keluar masuknya minyak dan sebagai tempat utama ekspor minyak Iran keluar Selat Hormuz gitu. Makanya ini pulau yang sangat strategis untuk dimiliki oleh Amerika Serikat ya. Bahkan jadi bayangkan ya, tahun 88 Donald Trump itu sudah punya visi bagaimana menguasai pulau strategis Iran ini. Dan ini sekarang target yang paling dekat yang ingin dia kuasai. Dengan dia menguasai pulau ini, dia kemudian bisa menekan Iran untuk menyerah dan bisa menekan Iran untuk membuka Selat Hormuz secara keseluruhan. Tahun 88 Iya, tahun 88. itu istri saya aja masih 3 tahun itu dia udah begitu. 88 Donald Trump pengusaha, dia udah bilang bahwa suatu ketika Amerika Serikat harus bisa menguasai Pulau Hark dan ini pulau yang sangat strategis. Makanya sangat nggak aneh kalau kemarin ketika serangan pertama kali dilakukan oleh Amerika Serikat 28 Februari itu dia udah menyerang pulau ini yang ada pulau di Iran, tetapi gagal dikuasai oleh Amerika Serikat. Makanya dia sedang menerjunkan pasukan militer untuk betul-betul menguasai. Jalannya dengan apa ya? Invasi darat, bukan dengan invasi yang lainnya. Ini harus dilakukan upaya ini, penguasaan ini melalui invasi darat ya. Makanya sekarang kan kalau saya menilai Donald Trump ini sengaja mengulur sampai 10 hari atau bahkan nanti sampai beberapa hari kemudian ini untuk memastikan pasukan Amerika Serikat itu betul-betul sudah ada di wilayah tersebut, minimal 160 kilometer dari Pulau Hark ini itu sudah dikontrol oleh Amerika Serikat ya. Makanya kan kenapa Iran itu tetap menutup Selat Hormuz agar kemudian Amerika Serikat itu juga tidak mudah masuk ke sana. Itu juga dikunci oleh Iran, posisinya Amerika Serikat minimal di 160 kilometer dari wilayah Iran ya. Makanya Amerika Serikat pun juga terus berupaya untuk menguasai laut di Iran ini, menguasai Selat Hormuz ini, dan kemarin kan informasinya Israel mengklaim, ya sekali lagi ini masih klaimnya Israel, bahwa dia berhasil membunuh komandan Navy-nya, komandan maritimnya Iran. Ini menurut saya nggak lepas dari skenario Israel dan Amerika Serikat untuk benar-benar masuk kepada wilayah maritim Iran dan kemudian bertempur di situ. Tetapi jangan lupa ya, Iran ada 1 juta orang di Iran yang siap menjadi pasukan berani matinya dan mereka siap tempur ketika memang Amerika Serikat itu masuk kepada wilayah Iran ya. Jadi sekarang walaupun ada negosiasi, walaupun ada diplomasi, ini bukan negosiasi diplomasi yang sangat mudah dan bukan tidak mungkin ini diplomasi dan negosiasi ini tidak akan pernah benar-benar terwujud ya, karena baik Amerika Serikat maupun baik Iran itu sama-sama juga tidak menginginkan adanya negosiasi diplomasi yang bisa tercapai. Makanya Amerika Serikat juga mematokkan sangat tinggi sekali tuh dan nggak rasional menurut saya tawaran Amerika Serikat itu. Dia meminta misalkan Selat Hormuz bisa turut dikontrol oleh Amerika Serikat. Kemudian sistem politik Iran itu juga bisa ditentukan oleh Amerika Serikat. Dan Iran itu harus membongkar segala macam fasilitas nuklirnya. Ini nggak masuk akal, tetapi saya menilai sengaja Trump itu ngasih patokan yang tinggi agar tidak bisa dicapai oleh Iran dan kemudian konflik dan perang itu akan terus berlanjut.
Jadi sebenarnya makin jelas dan terbuka bahwa sebenarnya ada niatan jahat dari penyerangan ini ya. Awalnya bilang untuk membebaskan rakyat Iran dari operation apa namanya rezim gitu kabarnya. Jadi ada niatan-niatan mulia seolah ingin membebaskan warga Iran biar nggak tertekan karena ada penindasan. Awalnya begitu. Kedua karena Iran memiliki nuklir. Padahal mereka sendiri udah tahu kalau Iran nggak punya nuklir kan gitu kan. Nah, jadi baru udah makin jelas bahwa sebenarnya niatannya bukan itu. Itu cuma ada alasan pembenaran agar bisa mengambil Selat Hormuz dan Pulau Hart ini. Betul. Itu sebenarnya klaim Amerika Serikat ingin melakukan perubahan rezim, ingin melakukan perubahan sistem politik, itu nggak bisa kita jadikan standar. Ini Ya. perang sebenarnya mengarah kepada ekonomi, dan lebih Heeh, tepatnya geoekonomi ya. Karena heeh. Bang Ari harus ketahui ya, cadangan minyak Venezuela jika digabung dengan cadangan minyaknya Iran itu membentuk 30% cadangan minyak dunia Ih, ya. Dan wah ya, penguasa dong dia. iya 30% itu banyak banget. Venezuela dia udah berhasil ngambil ya, Heeh, Maduro ditangkap, dan sekarang heeh, pemimpinnya Venezuela Desil Rodriguez, wapresnya Maduro, itu bisa dianggap bonekanya Donald Trump heeh, ya. Dan kemudian sekarang dia ingin melakukan hal yang sama di Iran dengan heeh, menguasai minyak Iran. Itu kalau digabungkan keduanya 30%. Makanya kan senator Republik Lindsey Graham, ya, senator dari partainya Trump itu mengatakan bahwa tindakan Trump melakukan upaya untuk menguasai Iran ini sangat logis karena ini sangat menguntungkan bagi Amerika Serikat karena ada 30% cadangan minyak mentah dunia ada di dua tempat tersebut. Nah, ini yang dijadikan target oleh Amerika Serikat, dan Trump ini harus berpacu dengan waktu. Jangan lupa November ada pemilu sela di Amerika Serikat. Kalau perang ini tidak bisa dimenangkan oleh Donald Trump, maka bukan tidak mungkin Partai Republik akan kalah dalam pemilu sela. Pemilu sela ini khasnya Amerika Serikat. Ini berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia itu kan pemilu cuma 5 tahunan. Cuma 5 tahun, hmm, kalaupun ada pemilu itu pemilu pilgub sama pilwalkot. Di Amerika itu kongresnya itu dipilih 2 tahunan. Ya, kongres itu DPR dan Senat. Ya. Dan ini hmm. pemilu terdekat ialah November 2026. Bukan tidak mungkin kalau Trump ini tidak bisa memenangkan pertarungan dengan Iran, dan sekarang kita lihat dia belum memenangkan pertarungan, dia akan kalah dalam pemilu sela, dan kemudian Demokrat akan naik sebagai pihak yang dominan di Kongres Amerika Serikat, dan itu bukan tidak mungkin akan menghambat program-program Trump untuk melakukan invasi ke negara-negara lain. Ya, sekarang saja approval ratingnya Donald Trump itu cuma 36%. Ya, surveinya Reuters. Bayangkan 36%. Padahal pekan lalu masih 40%. Pertama kali dia menjabat di jabatan kedua itu 47%. Sekarang udah 36%. Artinya ada kemuakan, ada rasa ketidakpuasan dari publik Amerika Serikat terhadap kepemimpinan Trump yang awalnya naik dengan janji mewujudkan perdamaian, American First ya, melayani kepentingan Amerika, tetapi sekarang menjadi Israel First, melayani kepentingannya Israel ya. Bahkan pendukung-pendukung Donald Trump itu udah sangat kritis kan kepada Donald Trump, dan kemudian makanya kenapa dia ini tidak punya banyak pilihan untuk benar-benar memenangkan pertarungan, karena kredibilitas dia dipertaruhkan. Kalau kemudian Demokrat bisa memenangkan dalam pertarungan nanti pada November 2026, maka ini celaka bagi Donald Trump. Dia akan minimal ya, dia akan mendapatkan tekanan, tantangan dari di internal Kongres, dan kebijakan-kebijakannya tidak akan banyak disetujui sebagaimana ketika Republik menang sebagai yang mendominasi Kongres, yaitu di DPR dan di Senat. Oh, jadi ada ambisi pribadi untuk tetap mempertahankan kekuasaan yang sampai semuanya harus dikorbankan ini jatuhnya ya. Jadi kelihatan sekali bahwa Amerika ini ingin menguasai dunia, menguasai minyak, menguasai dolar kan gitu ya. Dolar dia yang ngatur, minyak juga pengen dia yang ngatur. Nah, ini polanya mirip banget dengan pola-pola waktu menjajah Iran dengan alasan Irak ya, senjata pemusnah massal tuh kalau nggak salah ya. Ternyata minyaknya diambil. Libya pun begitu, Mesir pun begitu ya. Itu ya Mesir ya karena mempertahankan melindungi Israel gitu. Jadi kalau ada pemimpin yang kira-kira menghambat atau juga mungkin dia pengen ngambil semua keuntungan dan juga kekayaan alam di dunia ini, pemimpinnya menghambat, pemimpinnya langsung diganti rezimnya. Itu adalah pola yang selalu berulang gitu. Makanya di negara kita juga Freeport kan punya nanti kemana-mana lagi. Oke, jadi kalau kalau kita melihat hal ini makin jelas banget ya bahwa dia hanya untuk kepentingannya dia
untuk bisa menguasai dunia, bahkan juga untuk tetap bisa menjabat kekuasaannya segala macam, dia kemudian terjadinya perang ini. Berapa ribu orang yang meninggal akibat perang ini. Ditambah warga Amerika saya dengar udah mulai pada protes bagaimana ini menurunkan anak-anak Amerika loh untuk datang ke perang sana yang bukan perangnya mereka. Dibilang gitu. Ini anak-anak Amerika, anak-anak pejuang-pejuang tentara Amerika diturunkan untuk yang bukan perang mereka. Tapi kalau dilihat ini adalah perangnya Donald Trump untuk menguasai dunia. Ya kan? Iya, betul. Sebenarnya Amerika mendukung nggak sih untuk peperangan ini? Iya, mundurnya Direktur Kontraterorisme Amerika Serikat, Joseph Kent ya, itu sudah Nah, menunjukkan terjadi friksi yang kuat di internal pemerintah Amerika Serikat terkait perang yang dia lancarkan ke Timur Tengah ini. Joseph Kent nah, ini bukan main-main, dia think tank yang memberikan banyak masukan kepada pemerintah Amerika Serikat tentang apa yang harus diambil dalam merespon gejolak yang ada di Timur Tengah. Tetapi kemudian Joseph Kent ini mundur ya dari posisi Direktur Kontraterorisme dan dia mengatakan perang yang dilakukan Donald Trump kepada Iran itu sebenarnya lebih lebih melayani kepentingan politiknya Israel, bukan kepentingan politiknya Amerika Serikat. Kenapa? Amerika. Ken menganalisis bahwa tidak ada ancaman yang bisa dilakukan Iran secara langsung kepada Amerika Serikat. Dia tidak punya kapasitas yang sangat kuat, misalkan rudal balistiknya itu bisa langsung masuk kepada wilayah Washington. Ken dalam analisisnya itu tidak menemukan adanya konfirmasi di lapangan bahwa Iran itu bisa melakukan direct attack terhadap Amerika Serikat. Tetapi ini kemudian kan narasi ini justru bertolak belakang dengan narasi yang disampaikan oleh Donald Trump. Donald Trump kita lihat awal-awal ketika dia melakukan serangan ini, dia mengklaim rudal balistiknya Iran itu bisa mencapai ke Washington. Itu jaraknya sangat jauh loh. Itu bisa mencapai 10.000 kilometer ya, sedangkan rudal balistik Iran kapasitasnya hanya sekitar 3.000 ya, ataupun mungkin sekitar 2.500 gitu. Dan ini mundurnya Ken, seorang direktur kontraterorisme, ini semakin menguatkan bahwa perang ini sebenarnya untuk melayani kepentingannya Israel dan kepentingan Netanyahu, bukan kepentingannya benar-benar dari masyarakat Amerika. Karena apa Bang Ari? Kita lihat sekarang harga bensin di Amerika Serikat itu udah naik 40%. Ya, nah, loh. udah 40%, harga kebutuhan pokok juga naik. Jangan lupa ya, Amerika Serikat itu dia ngimpor bukan hanya minyak ke Teluk, dia juga ngimpor pupuk non-organik. Yang itu untuk kepentingan Nah, wilayah-wilayah pertanian di Amerika Serikat yang rata-rata petani itu pendukung Partai Republik, pendukung partainya Trump hmm. gitu. Ya, karena masyarakat perdesaan itu rata-rata di Amerika Serikat itu dukungannya lebih kuat itu kepada Donald Trump. Kalau perkotaan rata-rata ke Demokrat kayak gitu. Kalau ini kemudian ketika Selat Hormuz ditutup, maka pasokan Nah, pupuk itu juga terhambat kepada Amerika Serikat yang akan mengguncang oh, harga pangan. Dan tidak aneh sekarang kan, selain harga kebutuhan gas yang naik, kebutuhan minyak yang naik, juga ada kebutuhan pangan yang juga ikut naik sekarang di Amerika Serikat. Dan ini betul-betul menjadi perang yang itu menjadi bumerang bagi Donald Trump. Makanya kan salah satu dia menunda serangan kepada Iran ini juga untuk menurunkan harga pasar. Dan terbukti kan harga minyak mentah Brent itu turun $5 sekarang, dari tadinya sekitar 116 dolar per barel, sekarang turun menjadi sekitar 110 gitu. Tetapi kan mau sampai kapan ini bisa berlangsung kalau Trump itu masih tetap memiliki visi untuk melakukan serangan kepada wilayah Iran? Bukan tidak mungkin sementara minyak itu harganya turun, tetapi ketika serangan, negosiasi gagal, diplomasi gagal, serangan itu kembali berselancar di wilayah Timur Tengah, terjadi konflik yang membuat harga minyak itu kembali naik dan dampaknya kepada kebutuhan masyarakat pokok Amerika Serikat. Jika ini tidak bisa ditangani dalam waktu dekat atau perang ini tidak bisa dimenangkan oleh Amerika Serikat, maka Amerika Serikat akan mengalami inflasi ekonomi yang begitu sangat besar. Ya, kemudian juga Amerika Serikat akan mengalami guncangan ekonomi yang sangat kuat karena mengirim pasukan darat ke Iran itu berbeda dengan mengirim hanya dengan melakukan serangan udara. Memang serangan udara itu tidak bisa menjatuhkan rezim ya. Dia mungkin sangat lebih besar dengan pasukan darat. Tapi ongkosnya sangat mahal. Itu bisa mencapai 8 triliun US dollar loh. Ya. hmm. Kalau perang ini panjang ya, dan belum juga berapa pasukan Amerika yang akan mati, mungkin bisa mencapai puluhan ribu pasukan Amerika Serikat itu yang mati ketika masuk ke perang darat. Dan ini akan menciptakan kembali itu trauma masyarakat Amerika Serikat terhadap perang Vietnam, ya perang Afghanistan, perang Irak ya, di mana banyak sekali kolega-kolega dan keluarga-keluarga prajurit itu kemudian menyampaikan protes kepada Amerika Serikat tentang anggota keluarganya mereka yang diterjunkan perang dan akhirnya tewas. Padahal jalan perdamaian atau negosiasi konflik itu udah bisa berlangsung. Tapi kalau dipikir-pikir memang kalau misalnya Amerika menurunkan pasukan darat, ini dipastikan memang biayanya akan besar sekali. Contoh ya, ini yang gampang, yang paling recehnya teman-teman ya.
Misalnya 10.000 diturunkan nih. Kan akomodasi perjalanan itu kan ada biayanya, bahan bakar ada biayanya. Bahkan untuk konsumsi makannya mereka 10.000 orang itu. Makin lama ini akan makin berat udah dipastikan ini. Dan mereka juga berhitung ditambah pada saat bahan bakar juga lagi berat begini kan. Kalau mau ngomong kenaikan bahan bakar Indonesia juga kena dampak sih sebenarnya. Karena itu kan di APBN kita kan cuma 70, ini sekarang udah 116 ya. 116. Berarti memang berat juga. Ini dampaknya akan banyak banget guys. Tadi juga Bang Pizarra bilang sumber-sumber pangan itu juga terdampak. Bahkan sekarang yang lagi heboh adalah akibat perang ini dikabarkan akan terjadi world famine 2027 alias kelaparan dunia di 2027, dan ini bukan ancaman, ini hampir bisa dipastikan pasti akan terjadi kelaparan sedunia. Nah ini benar gak Bang? Benar, itu nggak salah gitu. Karena Nah, jangan lupa, kalau rumus harga minyak itu dia berdampak kepada kebutuhan pokok. Ya, karena logistik ya, karena kemudian hmm, distribusi dan segala macam itu ikut terhambat, dan harga-harga kebutuhan pokok akan ikut naik. Kelas menengah hmm. Bang Ari, ya sekarang sudah menjadi Ya, kelas bawah akibat COVID, itu bisa menjadi super miskin tuh. Apa karena ada ini juga ada katanya sumber pupuk dunia juga terkena imbas. Iya, jadi gini, jangan lupa ya, sumber pupuk dunia itu ekspornya selain dari wilayah Selat Hormuz ya, di wilayah Teluk nah, itu juga nanti dari eh, Laut Merah ya. Di mana sekarang pasukan Houthi dan Iran udah mengancam akan juga menutup Babul Mandeb ya, Oh, wilayah yang kemudian jalurnya Laut Merah gitu. jadi dua pintu ditutup semua tuh. Betul, dua pintu ditutup karena ini kan perang perang asimetris nih. Jadi Iran itu akan memanfaatkan saluran-saluran non militer ya untuk menekan Amerika Serikat. Ya, itu karakter dari perang asimetris. Jadi selain dia menutup Selat Hormuz, dia juga akan menutup Babul Mandeb di mana ada pasukan Houthi yang kemudian akan bergerak menutup Babul Mandeb. Artinya, nah kalau di wilayah Mediterania ini, dari wilayah Laut Merah ini, kebanyakan itu jalur pupuk dia. Kalau minyak itu di Selat Hormuz, ya. Kalau di Babul hmm, Mandeb ini itu wilayah biasanya itu ekspor impor pangan. Jika kedua hmm, tempat ini ditutup, ini juga akan menimbulkan masalah krisis pangan yang sangat besar dan akan menciptakan kelaparan akut bagi Uh, umat manusia. Badan Pangan Dunia sudah mengatakan ya, World Food Program sudah mengatakan akan ada peningkatan 45 juta orang yang mengalami kelaparan akut ketika perang ini berkelanjutan. Karena saluran perekonomian, saluran perdagangan, dan stok pangan global itu ikut terhambat dari adanya perang ini. Sekarang itu ada sekitar 330 juta orang yang mengalami kelaparan akut ya. Artinya hmm. akan ada hampir setengah miliar ya orang yang akan mengalami kelaparan akut. Itu pun kalau perang ini ya terus berlangsung dalam waktu beberapa hari ke depan atau minggu ke depan. Kalau perang ini menjadi tahunan, ya kita juga nggak bisa memprediksi bahwa jumlah yang mengalami kelaparan akut itu akan lebih dari 500 juta orang. Dan ini negara-negara yang mengalami kerentanan itu seperti Asia, seperti Timur Tengah, ya, kemudian seperti Afrika, ya itu akan mengalami masalah pangan yang sangat besar, ya. Dan ini makanya kita juga jangan hanya fokus hanya kepada minyak, jangan lupa pangan, ya. Minyak itu memang betul menjadi kebutuhan kita, tetapi orang itu kan makan sehari-hari itu dari pangan, Ah, ya kan? Yang ini akan berdampak secara langsung terhadap perekonomian dunia ya. Dan ini makanya sampai sekarang kita belum lihat ada negosiasi yang mencapai jalan tengah. Iran sendiri udah menolak adanya negosiasi karena dia ya memang dia menolak karena bagaimana mungkin kalau kita negosiasi itu kan harus tidak ada syarat masing-masing ya. Kita harus ya. harus apa tuh muncul harus bernegosiasi tanpa syarat. Tetapi ini kan sudah dipatok sama Amerika Serikat ada 15 poin syarat dari Amerika Serikat ya. Poin-poin yang di sebagian besar di antara itu syarat-syarat yang sangat membesarkan memberatkan dari Iran. Menutup pangkalan nuklir dia, memberikan konsesi Selat Hormuz kepada Amerika Serikat ya. Kemudian menghentikan program rudal balistik ya, dan berbagai program-program lainnya ada sekitar 15 poin dengan janji salah satunya adalah dengan mengangkat sanksi terhadap Iran gitu. Dan ini akan sangat susah diterima oleh Iran. Makanya kan sekarang negosiasi itu pakai mediator ya, Pakistan dan Turki ya. Jadi tidak ada negosiasi langsung tuh antara Donald Trump dengan Iran. Semuanya tuh pakai pihak mediator. Yang artinya belum ada titik temu kalau pakai mediator ini
akan adanya solusi yang permanen yang disepakati berbagai pihak dalam waktu dekat ya. Makanya kita nggak heran bahwa serangan itu masih terus berlangsung sampai sekarang. Kalau Amerika Serikat mengklaim ada jeda sementara, iya itu jeda sementara dia menyerang fasilitas energi. Tapi berbagai fasilitas yang lainnya, berbagai sasaran yang lainnya seperti di Teheran itu masih terus dilakukan oleh Amerika Serikat. Indonesia nggak jadi mediator, katanya mau jadi mediator Indonesia. Aduh, agak susah ya kalau Indonesia ini ya. Pertama, kita bukan pemain di Timur Tengah. Kita nggak punya Heeh, banyak investasi di Timur Tengah, kayak gitu. Dan heeh. kemudian kita secara negara demografis itu nggak begitu dekat dengan wilayah Timur Tengah. Dan Iran, jangan lupa, belum sepenuhnya percaya sama Indonesia. Oh, kenapa? Iya, pertama secara umum kita kan masih dianggap lebih dekat kepada Amerika Serikat. Ya, kita Oke. misalkan masuk kepada BOP, kemudian Donald Prabowo itu juga melakukan perjanjian dagang dengan Amerika Serikat, dan dalam perjanjian dagang di Amerika Serikat itu kan ada klausul di mana Indonesia harus ikut memboikot negara yang diboikot oleh Amerika Serikat, ya gitu. Jadi secara umum Indonesia masih belum banyak berinteraksi dengan upaya-upaya mediasi ini. Ya, sekarang yang diterima itu Turki dan Pakistan, ya. Kenapa Turki? Turki walaupun dia punya berbagai masalah dengan Iran dalam isu Suriah, kita mengetahui, jangan lupa juga Iran juga terlibat dalam konflik di Suriah, ada ratusan ribu orang itu tewas di situ. Tetapi Hmm. kemudian nanti Turki, Iran, Rusia itu terlibat dalam namanya perundingan damai di Astana, Astana Talks ya, di Kazakhstan ya. Hmm. Dan itu Hmm. relatif ada komunikasi di antara mereka. Dan Turki walaupun negara NATO ya, dia Ya. juga tidak tidak apa ya, dia menahan negara-negara Arab untuk terlibat perang dengan Iran, dan dia tidak mau masuk kepada pusaran ini semua, pusaran perang ini semua gitu. Jadi Turki itu relatif bisa diterima, dan Turki juga punya kepentingan menghentikan perang ini karena apa? Kalau terjadi perang ini secara panjang itu akan terjadi gelombang pengungsi kepada wilayah Turki, karena Turki itu berbatasan dengan Iran. Dia Ya. baru selesai bernapas selesainya konflik Suriah, tiba-tiba ditambah Hmm. lagi gelombang baru dari perang yang ada di Iran. Kemudian di Pakistan, Pakistan juga dekat dengan Donald Trump, tetapi Pakistan itu dia menyampaikan duka atas gugurnya Ali Khamenei. Ya. Dia Hmm. menyampaikan duka kepada Ali Khamenei, dan kemudian juga dia mengutuk serangan terhadap Iran. Itu yang membuat Pakistan itu sekarang diterima oleh Iran sebagai mediator kayak gitu. Nah, ini yang kemudian membuat posisi negara-negara ini itu relatif masih bisa diterima oleh Iran. Dan Indonesia memang secara umum tuh belum bisa memainkan peran itu, walaupun kita tetap mendorong pemerintah, kita tetap mengapresiasi pemerintah untuk melakukan upaya-upaya perdamaian di Timur Tengah. Tapi jangan lupa Mas Ari ya, kita 10 tahun di era Pak Jokowi, kita nggak banyak main diplomasi konflik. Ya, kita Oh nggak gitu. iya, kita nggak biasa main ke diplomasi konflik. Ya, kita main dalam isu Afghanistan ya, tapi hanya berkontribusi tidak menentukan. Toh teken kesepakatan damai Taliban lawan Amerika Serikat itu aja di Doha. Ya, kita juga sama ya, dalam isu Palestina kita nggak banyak bergerak untuk melakukan diplomasi konflik, kecuali hanya memberikan dukungan kemanusiaan ya gitu. Jadi portofolio kita belum banyak melakukan upaya-upaya perdamaian. Nggak usah di Timur Tengah, di kawasan ya, perjanjian damai antara pemerintahan Filipina dengan kelompok pejuang Islam bangsa Moro itu justru yang memberikan asistensinya, mediasinya itu Turki, bukan Indonesia. Padahal itu terjadi dekat, itu hanya di utara wilayah Sulawesi, bangsa Moro itu. Tetapi itu justru dimediasi oleh Turki, bukan oleh Indonesia. Perang antara negosiasi damai antara masyarakat Patani di Thailand Selatan, ya, masyarakat Muslim dengan pemerintahan Thailand yang mayoritas Buddha itu juga ditengahinya oleh siapa? Oleh Malaysia, bukan oleh Indonesia gitu. Kita memang sangat asing sekarang dalam diplomasi konflik. Kita nggak banyak masuk kepada diplomasi damai karena 10 tahun di era Pak Jokowi kita lebih banyak memburu diplomasi cuan atau diplomasi ekonomi ya, bukan diplomasi perdamaian ya. Tetapi ini perlu harus dilakukan oleh pemerintah. Karena apa? Kita sekarang Pak Purbaya sendiri, Indonesia sudah menetapkan per 7 hari minimal kita satu WFH, satu pekan itu satu WFH, karena kebutuhan minyak itu semakin lama semakin besar, dan minyak itu semakin lama semakin sulit didapat ya. Filipina udah mendeklarasikan darurat karena krisis BBM di Ya. sana. Pakistan sudah 50% WFH ya. Malaysia yang lebih berhasil, dia berhasil melobi Iran untuk tetap bisa memberikan laluan kapal-kapal Malaysia itu Nah. bisa masuk untuk mengimpor minyak dari sana. Dan Indonesia tuh belum bisa masuk ke situ. Jadi ini perlu dipikirkan pemerintah bagaimana skenario ke depan kita untuk mengatasi kebutuhan harga bahan bakar minyak.
Iya benar juga ya, karena juga kapal Pertamina kalau nggak salah ya, belum juga dikasih lolos ya dari Selat Hormuz ya. Iya, Masih belum bisa keluar. masih kan dari 4 hanya 2 yang dikeluarkan, duanya belum. Duanya masih Oh, tertahan di Iran, di Selat Hormuz, belum diberikan akses bagi Iran untuk bisa keluar. Itu satu. Kedua, apa kita juga belum dapat kepastian kita masih boleh nggak keluar masuk setelah itu, ya. Kalau nggak dapat keluar masuk nggak ada sumber dong itu. Nah, ini problematikanya. Sumber itu ada, ya. Sumber itu misalkan dari Afrika, di Tanjung Harapan. Di wilayah selatan Afrika itu ada, kita biasa ngimpor minyak dari Nigeria, dari Somalia dan beberapa negara Afrika lainnya. Tetapi itu hanya bisa mencukupi 15% kebutuhan minyak kita. Ya, karena kita itu apa tuh? 40% lebih banyak itu mengambil dari negara-negara Teluk, ya, sekitar 30 sampai 40% dari negara Teluk. Kita cuma 15% kebanyakan dari negara-negara Afrika, 15 sampai 20% lah. Tapi masalahnya ketika Selat Hormuz ditutup, kan negara-negara lain itu juga berebut sama Afrika. Ya, Asia pas Hmm. Jepang, Korea itu pasti berebut minyak Afrika. Eropa juga pasti berebutan terhadap minyak yang ada di Afrika. Artinya ada persaingan pasokan harga minyak dan itu juga membuat harga minyak akan semakin tinggi ya kan? Karena demand-nya banyak tapi kebutuhannya sedikit. Nah, ini yang kemudian harus dipikirkan oleh pemerintah, ya. Kita memang punya sumber-sumber yang lain, sumber impor yang lain, tetapi itu tidak Hmm. mencukupi kebutuhan minyak kita. Kita per hari saja kebutuhan kita itu 1,6 juta barrel per hari ya. Sedangkan Pertamina itu hanya bisa memproduksi 600.000. Berarti ada sekitar 1 juta kekurangan kita Juta yang loh. itu sangat banyak. Dan ini kita khawatirnya kita sementara ini masih bisa menangani kebutuhan minyak, tetapi kita nggak tahu bagaimana 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, ketika memang kita tidak mendapatkan sumber-sumber impor minyak yang lainnya selain selat yang ada di Selat Hormuz. Oh, dan ada kabar juga yang harus apa namanya diwaspadai juga. Pak Yusuf Kala bilang kita hanya mampu bertahan 1 bulan. Bu Koni bilang kita mampu bertahan 3 bulan gitu guys. Makanya ada berita bahwa kita mesti harus WFH gitu ya di pemerintahan di tempat bekerja itu adalah impact dari sini guys. Udah tahu mulai kebaca kan arahnya bahwa impact dari perang di Iran ini ternyata langsung kepada kehidupan perekonomian kita. Dari data di sini juga yang paling banyak terdampak itu adalah India, Cina, Jepang, Korea Selatan ya. Indonesia termasuk ya di sini ya. Jerman, Italia, Prancis. Tapi kalau saya pikir ya Indonesia sebenarnya punya punya sumber minyak cuma masih mentah gitu ya Bang ya. Gini, Indonesia punya sumber minyak, ya kan kita Ah. punya minyak di Cilacap, minyak di Balikpapan, minyak di Sumatera, tapi itu hanya bisa memproduksi 600.000 barrel per hari. Itu udah apa namanya di maksimal segitu. Sudah maksimal segitu, sudah maksimal Oke. 600.000. Sedangkan kebutuhan kita ada 1,6 juta, berarti kita kurang 1 juta, itu bukan kurang lagi, itu banyak banget ya kan? Karena kita nggak bisa memproduksi mayoritas kebutuhan minyak kita. Ya, maka 1 juta itu kita lebih banyak ngimpor ke negara-negara lain, khususnya dari negara-negara Teluk, ya, seperti Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Bahrain, ya, Qatar dan lain sebagainya. Kita gas juga ngimpor itu banyak dari Qatar. Nah, itu tumpuan kita selama ini. Ya, Hmm. ketika kemudian Selat Hormuz ditutup, pasti kan pasokan sekitar ya mungkin sekitar 600.000 barrel yang lainnya ataupun hampir 1 juta barrel yang lainnya kita mengalami gangguan. Dan selain dari Selat Hormuz, kita sudah dari dulu itu ngimpor sekitar 25% dari Afrika. Tetapi lagi-lagi itu kan nggak mencukupi kebutuhan minyak kita sehari-hari. Apalagi jumlah masyarakat kita tuh sangat banyak. Dan 50% konsumsi BBM kita itu untuk transportasi. Ya, makanya kan pemerintah sekarang menerapkan WFH ya, menerapkan Hmm. WFH 1 hari 1 pekan agar menekan kebutuhan minyak kita. Tetapi sekali lagi, ini sampai kapan bisa kita pertahankan? Kalau harga kemudian kebutuhan minyak masih tetap tidak bisa kita terpenuhi, bukan tidak mungkin akan lama menjadi 2 hari, 3 hari. Pakistan saja yang relatif dia sudah bisa diterima oleh Iran, itu dia sudah menekan 50% WFH ya, dia WFH-nya itu udah 50%, menekan 50% kehadiran orang-orang di perkantoran, di jalan-jalan, dan kemudian di aktivitas-aktivitas lainnya. Padahal dia punya hubungan yang sangat dekat dengan Iran, dia relatif bisa diterima masuk kan dari sama Iran itu minyaknya ya, dia saja sudah antisipasi. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, kita 2 kapal tanker kita masih ditahan dan kita belum mendapatkan jaminan dari Iran bahwa kita masih bisa melakukan ekspor dari wilayah Teluk.
Ya, ini yang Ah, perlu diantisipasi dan kita khawatir harga minyak ke depan itu akan naik. Sekarang mungkin kita nggak merasakan, walaupun beberapa laporan misalnya di Aceh, di Jawa Tengah sudah ada misalkan gelombang orang memadati SPBU ya. Tetapi jika ini terus berlangsung, bukan tidak mungkin kita juga akan mengalami hal yang sama dengan negara-negara yang lain. Jadi teman-teman semuanya, kehidupan atau kesulitan kehidupan kita yang sebenarnya juga udah sulit ya gitu. Kita kalau dibilang permasalahan sehari-hari sudah banyak dan juga kehidupan kita juga lagi dalam ya masih struggling, banyak perjuangan, tapi kita akan dibikin sulit ke depannya oleh dua orang itu tadi. Ya. Ini inti akar masalah di dunia ini kalau nggak Trump, si setan Yahweh ini. Dua orang inilah yang akhirnya sekarang ini akan mengancam kelaparan dunia di 2027 dan juga inflasi besar-besaran di seluruh dunia, guys. Ya kan nggak ya Bang ya? Inflasi akan terjadi di seluruh dunia ini hampir bisa dipastikan ya. Harga BBM melonjak drastis. Iya, kita bukan tidak mungkin mengulangi skenario 98 ketika terjadi krisis di Asia. Gitu. Bukan ah, sekedar inflasi, kita akan bisa menghadapi super inflasi jika perang ini terus berlanjut. Dan ini tadi ah. benar ya, Israel ini memang yang masalahnya ya. Sekarang Israel itu udah mulai mensabotase upaya negosiasi gencatan senjata. Ya, kayak gitu. Dengan dia melakukan serangan kepada kedutaan dan rumah dubes Pakistan di Teheran. Itu mulai diserang sama Israel karena dia tahu Pakistan sebagai negara yang sekarang tergerak menjadi negosiator gencatan senjata. Itu kemudian mulai diserang sama sama Israel, dan di dalam internal Israel itu juga sudah ada pembicaraan bagaimana caranya membatalkan kesepakatan negosiasi gencatan senjata agar tidak pernah benar-benar terjadi, agar perang itu masih terus berlangsung. Karena perang ini seperti udah saya sering sebutkan ya, ini perang yang ingin membakar dunia Timur Tengah. Ingin dihabisi semua di wilayah Timur Tengah itu oleh oleh Israel agar Ya. dia menjadi kekuatan tunggal di Timur Tengah. Padahal mereka sendiri hancur dan rakyatnya pun udah banyak yang kabur. Ditambah mereka juga rakyatnya udah nggak sependapat dengan gayanya setan Yahweh ini, gitu ya. Dengan gaya pemerintahan mereka sendiri, mereka pun udah protes gitu ya. Ini semua mereka sempat nyalahin kan. Itu lihat ada beberapa orang Palestina juga yang terkena dampak dari serangan Iran. Tapi orang-orang pada bilang ini semua gara-gara Israel. Ya kan? Ini semua gara-gara mereka semua dan ini dua orang inilah pelaku-pelaku utama kehancuran dunia ini. Dan juga ini selain juga nanti BBM naik ya, subsidi negara akan jebol, udah pasti banget ini. Sekarang udah mulai kelihatan. Harga pangan udah bisa dipastikan naik, bahkan akan berkurang, tapi Indonesia punya banyak sumber pangan, mudah-mudahan kita bisa bertahan minimal. Ongkos logistik akan naik ya. Ini kemana-mana akan mahal, guys. Mau keluar negeri ya nggak mungkin lah. Jangan ke luar negeri, kita aja pakai kendaraan juga akan mahal ini. Udah gitu inflasi bakal besar. Jadi bentar lagi kita nggak pakai nggak, ya, orang dari bensin pada pindah ke listrik. Lama-lama listrik mahal juga. Akhirnya kita nggak pakai apa-apa lagi. Bentar lagi balik lagi zaman batu nih Di kayaknya. Filipina mulai jalan kaki tuh pekerja tuh. Ah, Di iya Filipina benar. itu di Manila itu mulai ada gerakan jalan kaki di situ semua pakai sepeda. Ya karena pemerintah udah menerapkan darurat harga bensin dan harga minyak, akhirnya mereka betul-betul kayak kembali ke zaman-zaman purba itu dengan aktivitas itu dengan jalan kaki. Ya mungkin lebih sehat kali ya di situ Iya dengan mungkin kita aja. berjalan kaki. Kita udah lihat kenapa ya guys. Dari kemarin kita mengamati seolah-olah peperangan ini terjadi jauh dari kita, tapi ternyata impactnya itu bisa langsung ke dapur kita. Ini luar biasa dan ini berat banget. Belum lagi kalau ternyata terjadi kelaparan juga. Emang dua makhluk inilah sebenarnya pembuat kerusakan terbesar. Nah, Bang, perkiraan nih kalau 10 hari akhirnya setelah waktu tenggatnya tetap aja nggak terjadi apa-apa nih karena kan Iran tidak mau bernegosiasi dengan setan gitu kemarin. Tapi kan udah lebaran nih, ya kan? Kemarin katanya kalau Ramadan nggak mau negosiasi sama setan. Nah, si setan ini ngasih penawaran 10 hari lagi nih. Ya, kalau misalnya pasukannya sudah hadir gitu, ya. Misalnya pasukannya sudah hadir, udah siap untuk di sana ikut bertempur, 10 hari udah lewat, apa yang terburuk akan terjadi? Ada 3 skenario dari ini semua. Pertama, gencatan senjata benar-benar terjadi ya antara Iran dan Amerika Serikat, walaupun itu peluangnya masih sangat-sangat kecil menurut saya. Tapi minimal dari 10 hari itu bisa diperpanjang lagi menjadi beberapa pekan untuk memastikan adanya kesepakatan gencatan senjata. Atau kemudian yang kedua, terjadi eskalasi lagi, pecah perang lagi ya antara Iran dengan Amerika Serikat atau invasi Amerika Serikat kepada wilayah Iran, karena bagaimanapun yang invasi itu Amerika Serikat ya, bukan Iran gitu. Dan yang ketiga, Hmm. perang akan menjadi lebih panjang gitu ya. Perang akan Hmm. menjadi lebih berkobar, lebih panas,
lebih menghabisi amunisi masing-masing kedua belah pihak, khususnya Amerika Serikat. Dan ini juga kalau ini terus berlangsung, ini juga akan semakin mempersulit posisi Trump di Amerika Serikat. Karena apa? Donald Trump itu hanya menguasai sedikit saja kekuasaan di wilayah Kongres, di mana Partai Republik di DPR-nya hanya memiliki selisih 3 kursi lebih banyak. Sedangkan di Senat dia hanya memiliki 6 kursi. Jadi dikit banget itu. Kemungkinan kalau kemudian perang ini berlangsung dan tanpa ada keberhasilan dalam Amerika Serikat, ini bisa kemudian membuat DPR melakukan impeachment kepada Donald Trump ketika dikuasai Wih, oleh Partai Demokrat. Sekalian aja kalau kita dukung nih kalau memang impeach sih. Orang udah banyak yang enek kan sebenarnya. Problemnya Bang Ari, di Amerika Serikat ada 2 sistem. Dia berhasil diimpeach di DPR, tetapi kalau betul-betul sampai dipecat, dia harus mendapatkan pemecatan langsung dari Senat. Ya, kayak gitu. Kalau DPR Amerika itu lebih kepada perwakilan dari kabupaten kota lah kalau di Indonesia. Kalau Senat itu perwakilan provinsi. Caleg-caleg legislatif dari perwakilan provinsi. Banyak sekali kasus-kasus di Amerika Serikat, presiden-presiden yang diimpeach pada level DPR tetapi lolos di Senat. Bill Clinton kasus affair dia sama Monica Lewinsky. Dia diimpeach di DPR tetapi lolos di Senat gitu. Trump ini bahkan menarik dia. Trump ini presiden satu-satunya di Amerika Serikat yang pernah 2 kali diimpeach sama DPR. Pertama skandal kasus dia pada tahun 2019 di mana dia menekan Ukraina agar agar mengungkap kasus skandal keuangan Joe Biden di Ukraina ya, dan kemudian itu terungkap di DPR bahwa Donald Trump memanfaatkan jabatannya sebagai presiden untuk memuluskan kepentingan politik dia. Dan kemudian di DPR diimpeach tapi lolos di Senat. Di Senat itu tidak diimpeach. Kenapa? Senat itu harus kalau mau diimpeach harus dapat 2/3 dukungan dari Senat untuk dia bisa diimpeach. Kedua, ketika kita masih ingat dulu ketika Donald Trump kalah, dia mengerahkan pendukungnya untuk menyerang Capitol Hill 2021. Kita masih ingat ya. Itu orang-orang pendukung Trump itu menyerang Capitol Hill, itu juga kemudian membuat DPR mengimpeach Trump. Tetapi lagi-lagi dia lolos di Senat. Ya, karena Senat itu mendapatkan 2/3 dukungan. Artinya orang Republik pun juga harus melakukan persetujuan terhadap impeachment Trump. Tetapi minimal kalau dia tidak dipecat, ya, tidak dipecat sekalipun, itu akan semakin sulit dia posisi Donald Trump di Amerika Serikat. Dia semakin tidak populer, kebijakan-kebijakan dia tidak akan mudah disetujui oleh Kongres, berbagai permintaan tambahan anggaran militer tidak akan disetujui oleh Kongres ya, karena Kongres sekarang sudah tidak lagi dikuasai oleh Partai Republik, tetapi sudah dikuasai oleh Partai Republik. Tetapi tetap juga bukan tidak mungkin jika perang ini berlangsung dan kemudian Amerika kalah, itu juga bahkan betul-betul bisa membuat dia dipecat oleh Senat. Ya, dan ini kalau ini terjadi ya, Mas Ari ya, ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Amerika Serikat ada seorang presiden itu kemudian dipecat ya oleh Kongres, oleh Senat, yang ini akan menjadi presiden pertama dalam sejarah politik Amerika Serikat. Ya. Kalau ini benar-benar terjadi, makanya ini benar-benar jadi pertarungan Donald Trump, dan juga ini bisa kemudian betul-betul menurunkan kredibilitas Donald Trump dan Partai Republik. Yang sekarang pun juga sudah mulai turun. Approval Donald Trump itu hanya 36%, bayangkan. Dia hanya 36% dapat dukungan dari masyarakat. Ya, karena banyak masyarakat itu menolak perang yang dilakukan di wilayah Timur Tengah. Ini sih sebenarnya bukan gigi mundur buat Trump lagi kalau gitu ya, karena kalau mundur udah pasti kalah ya. Ini dia harus nggak ada pilihan lain ya. Dan ini bukan cuma buat Trump, ini buat Netanyahu juga begitu ya. Kalau itu perang berhenti, dia termasuk otomatis pun ikut berhenti. Karena apa? Udah kadung ancur. Tel Aviv udah habis-habisan, gak ada hasil, udah pasti diimpeach itu. Nah ini dua-duanya nggak punya gigi mundur, dan dua-duanya ini sepertinya adalah ya pelaku kerusakan, dan kalau gak ada pilihan untuk ngegas lagi. Jadi kalau kita lihat ini kayak semacam main habis-habisan sekalian gitu ya. Kalau Profesor Jiang bilang katanya dua-duanya akan habis ini Bang, bener nggak? Ini terbaru Panglima Militer Israel udah mengatakan 10 tanda bahaya bagi militer Israel. Udah ngomong gitu di parlemen. Karena dia udah semakin kekurangan stok pasukan militer di medan perang. Ya, dia udah babak belur di jalur Gaza, pasukan-pasukan cadangannya udah banyak dikerahkan, dan bayangkan ya kata El Zamir ya, pasukan cadangan sudah mencapai 7-8 kali penugasan, yang itu udah di luar batas sebenarnya. Biasanya pasukan cadangan itu di Israel biasanya hanya dikerahkan 1-2 aja gitu. Ini udah sampai 7-8. Dan ini udah jadi alarm. Dan ini diakui sendiri oleh Panglima Militer Israel bahwa dalam militer Israel terjadi bencana keamanan. Ya, karena jumlah pasukan semakin
sedikit, stoknya semakin sedikit, dan kemudian dia mungkin solusi terakhir ialah memberlakukan wajib militer bagi Yahudi Ortodoks, yang itu pertama kali akan dilakukan sejak tahun 48, karena selama ini Yahudi Ortodoks Israel tidak pernah diberikan beban untuk wajib militer, karena dia dianggap sebagai orang yang melakukan praktik keagamaan Yahudi yang seharusnya dia dibebaskan, mendapatkan privilege. Tetapi dia, menurut saya, Israel udah nggak ada pilihan lain. Tentara cadangan sudah habis, tentara militer juga sudah banyak yang tumbang, orang-orang udah pada pergi ke luar negeri, banyak militer-militer Israel yang mulai udah resign, ratusan udah resign sampai ribuan, dan kemudian dia tidak akan ada pilihan kemudian menetapkan wajib militer, mendorong Yahudi Ortodoks untuk ikut berperang. Tetapi kalau ini diberlakukan, bukan tidak mungkin partai-partai pendukungnya Netanyahu yang selama ini pendukungnya Yahudi Ortodoks itu mencabutkan dukungan terhadap Netanyahu. Ya, karena itu menjadi garis merah bagi mereka. Kalau sampai ini dikerahkan, partainya Bezalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir itu mengancam akan menarik dukungan kepada Netanyahu, dan bukan tidak mungkin Netanyahu tumbang sebagai seorang perdana menteri karena dia tidak lagi menguasai kursi mayoritas di parlemennya Israel. Ya tapi keberadaan Netanyahu juga masih banyak punya pertanyaan guys ya. Karena kita lihat ya, nggak pernah lagi dalam konflik yang semakin intens dia makin jarang nongol kan gitu. Dan nggak pernah ada ketemu lagi sama Donald Trump. Nggak pernah ada mereka satu meja bareng diskusi itu tuh nggak pernah gitu kan. Ini settingan Takut diincar kali. apa? Iya, takut diincar kali, dia kena rudal. Iya bisa juga memang ya kan akan ketawa kali Donald Trump lihat ini, wah, ini kayaknya nih apa namanya orang AI ini kayaknya gitu. Siapapun mungkin orang yang pakai yang apa namanya dijadikan AI-nya kan makin jadi pertanyaan semua gambar-gambar Netanyahu yang kupingnya ternyata lubangnya 2 lah gitu, selain yang jarinya 6 ya. Jasnya tiba-tiba hilang sebelah begitu kan, semua pernyataannya jadi dianggap wah ini pernyataan sesuatu yang terprogram. Tapi kalau memang Netanyahu dibuat secara AI gitu, berarti membuktikan bahwa sebenarnya ada posisi yang lebih besar dari Netanyahu. Ada penggerak yang punya rencana yang lebih grand daripada Netanyahu ini dan juga Trump. Nah ini yang menjadi pertanyaan banyak orang juga. Tapi kalau dilihat sih sini, niatan-niatan dari yang terjadi di sini makin jelas dari obrolan kita ini bahwa Trump memiliki ambisi untuk bisa menguasai dunia, dan seolah-olah dia memiliki satu apa namanya seperti seorang breakthrough ya, mengambil kekayaan yang banyak untuk Amerika, orang yang hebat untuk bikin Amerika berkuasa di dunia lagi. Dia kepengennya seperti itu, dan kalau gagal selesailah semua ya, semua harapan dan juga ambisi dia akan hilang termasuk Netanyahu. Tapi kalau misalnya sekarang di posisi sekarang sangat kelihatan sekali sepertinya dia nggak mungkin mundur, bener nggak Bang? Iya, karena kalau mundur itu bentuk kekalahan bagi dia. Ya. Nggak ada opsi berarti mundur ini. Nggak ada opsi. Baik Trump, ya, Trump itu lebih mementingkan citra politik dia ketimbang stabilitas di kawasan, di stabilitas keamanan di Timur Tengah. Dia nggak akan begitu mikirin itu soal Iran, soal negara-negara Teluk. Dia lebih memikirin kredibilitas politik dia, citra politik dia, dan kekuasaan dia di Amerika Serikat. Ya berarti memang masalah korban yang jatuh itu urusan belakangan. Mereka udah gitu tipenya ya. Jadi baru kali ini juga ada presiden di Amerika yang ada yang maksudnya punya file-file kriminalitas cukup banyak, masih berkuasa, dan juga di depan mata kita disaksi bagaimana kezaliman begitu luar biasa, ditambah ada penyerangan yang sebenarnya intinya adalah untuk mengambil kepentingan apa namanya kekuasaan, dan di sini kelihatan sekali pecah kongsinya makin terlihat antara Amerika dan juga NATO ya, Amerika dan juga Uni Eropa makin terlihat perpecahannya. Ya, itu gimana Bang? Kan nggak udah banyak yang nggak mau nolong lagi tuh. Nih, di NATO itu kan ada pasal kelima ya, di mana jika sebuah negara diserang anggota NATO, dia ikut menyerang. Tapi pertanyaannya, kenapa negara NATO tidak memberikan dukungan kepada Amerika Serikat walaupun Amerika Serikat diserang? Kenapa? Karena pasal kelima di NATO itu hanya berlaku kalau Amerika Serikat diserang duluan, bukan Amerika Serikat yang menyerang duluan. Nah, dalam kasus Ya. ini kan Amerika Serikat yang ofensif, ya bukan dia diserang, ya tetapi Ya. Amerika Serikat yang menyerang duluan. Kedua, serangan Amerika Serikat itu pun dilakukan tanpa konsultasi terhadap NATO. Mungkin kalau dia konsultasi sama NATO, dia udah tahu NATO itu tidak akan menerima, tidak akan menyetujui serangan kepada Iran, karena tidak ada ancaman berarti yang dimiliki oleh Iran sekarang yang bisa itu melakukan serangan kepada NATO. Gitu. Ketiga, ini terjadi pelanggaran hukum internasional. Karena Amerika Serikat nggak punya mandat apa-apa tuh. Dia nggak punya mandat PBB, dia nggak punya mandat Dewan Keamanan PBB, dia bukan kapasitas self defense ya, mempertahankan diri. Ya.
semua hukum internasional dilanggar, maka NATO dan Eropa tuh nggak mau mengasuk untuk memberikan dukungan kepada Amerika Serikat. Dan yang ketiga itu perangnya di Timur Tengah. Sedangkan NATO baru berlaku dia nanti pasal perlindungan militer dia atau pasal kerjasama militer dia ketika serangan itu di wilayah Atlantik Utara, Eropa, ya, wilayah-wilayah Amerika Serikat, ya, di wilayah utaranya, kayak gitu. Sedangkan ini di wilayah Timur Tengah, yang bukan di garis balik bilik utaranya NATO, tapi dia di wilayah selatan, gitu. Itu yang kemudian membuat NATO itu tidak mau terlibat dalam perang ini. Dan Trump kan udah kesel kan, NATO itu doing nothing, kata dia. NATO itu tidak melakukan apa-apa untuk melakukan serangan terhadap Iran. Ya, dan sepertinya memang kalau dari sisi pragmatis terlihat sekali bahwa kalau mereka gagal di Iran, maka Greenwich akan aman, kan begitu ya? Karena sudah pasti kalau dia menang di Iran, Greenwich adalah sasaran berikutnya. Greenwich deh, Greenland maksudnya. Greenland akan jadi sasaran berikutnya. Dan sepertinya NATO juga mulai berpikir seperti itu. Bagaimana sebuah negara yang dikontrol dengan orang yang tantruman seperti ini bukan menjadi sesuatu yang menyehatkan dunia. Ya, kita doakan saja yang terbaik ya, dan semoga cepat selesai konflik ini ya, karena Selat Hormuz walaupun bagaimana juga ya adalah menjadi urat nadinya bangsa Indonesia juga dalam sistem perekonomian, pangan dan juga banyak hal. Terima kasih Bang Bizara untuk waktunya nih. Ya, ini update-nya kayaknya sekarang harian ya. Sepertinya terjadi perubahan selalu di update peperangan di geopolitik Timur Tengah ini. Dan teman-teman semuanya, jika dirasa ini menarik ya, monggo silakan share ke circle teman-teman semuanya, dan dipastikan ini mudah-mudahan akan membawa kita menjadi tambah bersyukur sama Allah ya. Kita masih diberikan kesehatan di sini, walaupun kita belum tahu besoknya akan seperti apa, tapi ini adalah sebuah wacana untuk kita selalu bersiap-siap, selalu berjaga dan bersiap-siap, mulai berhemat dan kita gantungkan nasib kita sama yang di atas. Sampai ketemu lagi. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.